itu nggak percaya Yesus itu Tuhan, taunya nabi karena daerah Timur Tengah. Si Konstantin ini kan daerah-daerah utaranya Italia itu, daerah situ bang. Kenapa mereka itu percaya Yesus Tuhan? Karena bagi atau demigod, sebenarnya percaya demigod awalnya, manusia setengah Tuhan. Karena bagi mereka itu tidak bisa keagamaan itu disampaikan oleh manusia biasa. Harus kayak Hercules, Perseus, Artemis, harus yang setengah dewa gitu bang. Jadi minimal dewanya itu membuahi manusia, lalu si anaknya ini yang menyampaikan ke mereka. Mereka pengennya gitu. Nah, pada saat Konstantin ini menguasai semua, dia menang perang, didukung oleh orang-orangnya ini, ya. Akhirnya dibikin konsili, dimenangkanlah dia. Padahal aslinya mayoritasnya nih, mayoritas yang pengkonsep kekristenan ini yang di timur ini, itu mayoritasnya Arianisme. Silakan cek ya. Ada apa kayak slogan di gereja tuh namanya Athanasius contra mundum. Athanasius against the world atau Athanasius melawan dunia. Itu menggambarkan bahwa saat itu Athanasius pendukung konsep Athanasius ini cuma sedikit. Banyaknya Arianisme alias yang nggak menganggap Yesus itu setara dengan Bapa ini. Tapi dia dikalahkan di konsili itu. Kenapa? Karena si Konstantinnya yang bikin konsili si pagannya ini, si kaisar pagan, itu kan yang dukung dia perang tuh ya orang-orang ini. Sedangkan yang pendukung Arianisme ini namanya terakhir tuh kaisar namanya Valens atau Valerius. Cek aja. Valens itu nama panggilannya, namanya Valerius. Kalau aku udah kenyang bang kayak gitu, tahu aku. Sejarahnya lah ya, memang ya kan sangat berkaitan dengan politik waktu itu Kristen ini. Ya sampai sekarang aja pun kan penyebarannya kan melalui politik, kekuasaan. Nah sekarang gini bang, gini ya, kok bisa-bisanya dia apa mengkonsepkan siapa Tuhannya, bagaimana konsep Tritunggalnya, sedangkan untuk bikin Bibelnya belum. Bikin Bibel itu belakangan bang, dia aneh. Bikin kitab sucinya belakangan, dia udah mengkonsep, cek aja. Apa Yesus dituhankan kapan? Konsili Nisea. Nanti Roh Kudus munculnya kapan? Roh Kudus itu baru belakangan dituhankan, tahun 380-an. Bibelnya kapan? Bibelnya dari tahun 390 sampai 400-an awal. Lah kitab sucinya belakangan bang, dia dapat dari mana ini hal-hal kayak gini? Ternyata ya hasil dari ngopi-ngopi. Berarti ngumpul ngopi-ngopi ratusan orang. Oke, kita setuju begini. Kita setuju. Agama buatan, agama ormas. Enggak dari kitab suci itu enggak dari awal itu aja ya kan. Terjadi perubahan-perubahan, revisi-revisi, sambal tambal sulam lah kan gitu. Tambal sulam kan berarti kan gitu kan. Dikurangi, ditambahi. Bezia namanya. Bezia tuh nanti tahun dekat-dekat Nabi Muhammad lahir lah, baru ada itu kisah itu. Dan itu pun nggak semua Bible tuh ada. Maksudnya pertama kali muncul di salah satu Bible itu tahun segituan. Jadi masih ada Bible yang nggak pakai cerita itu pun tahun-tahun segitu. Berarti waktu konsili itu nggak ada cerita itu ya? Nggak ada pas konsili. Tapi sejarah ini kayaknya nggak diceritakan. Ada bang, tinggal di Google. Cuma apa kita tuh sebenarnya info tuh banyak bang di Google. Tapi kan kita harus ada yang menginfokan seperti saya gini loh. Saya ngasih tahu, nanti kawan-kawan bisa. Oh ternyata aku cari. Iya ya ternyata begini ya. Itu harus tahu cara ngetik Google-nya kan. Ketiknya tuh The Story of Adulterous Woman. Nah itu ada sejak kapan? Muncul semua datanya nanti.